Bentar lagi kan puasa terus lebaran nih. Nanti kalian pada mudik. Saya yakin banget pasti bakal ditanya nih minimal pertanyaan kayak gini nih. Bitcoin itu halal nggak sih? Kripto itu halal nggak sih? Bukannya sama aja kayak judi? Pasti nanya kayak gitu. Nah, di series Ngerti Kripto bareng Volubit, kita akan bahas tentang kehalalan kripto. Nah, awas, jangan sampai kalian jawab kalau cuan halal, kalau loss rugi. Awasnya sampai kayak gitu ya. Kita bahas secara komprehensif, oke? Dari pandangan MUI atau Majelis Ulama Indonesia di tahun 2021, pada dasarnya kripto itu dianggap haram sebagai mata uang karena ada unsur goror atau ketidakpastian, ketidakstabilan, dan unsur doror atau penggunaannya berpeluang memberikan bahaya atau aktivitas ilegal. Nah, namun sebagai komoditas atau aset digital, cryptocurrency bisa jadi halal kalau ada syarat sebagai silahnya. Maksudnya silah itu adalah sesuatu yang memiliki underlying aset atau nilai dasar yang jelas, terus jual belinya ada akad atau perjanjian transaksi yang sah dan jumlahnya diketahui secara pasti. Nah, jadi ada pembeda ya. Kalau haramnya gimana, kalau sahnya seperti apa. Sementara itu, ulama lain di seluruh dunia ada yang pro dan kontra. Ada yang bilang haram, ada yang bilang halal. Untuk yang termasuk menghalalkan, salah satunya adalah Mufti Muhammad Abu Bakar. Beliau berpendapat bahwa Bitcoin itu boleh dan sah digunakan selama bebas dari riba dan digunakan sebagai alat tukar sesuai dengan prinsip syariat Islam. Berikutnya, Fiqh Council of North America di 2021 bilang bahwa transaksi menggunakan kripto itu dianggap halal selama tidak melibatkan unsur penipuan atau praktek-praktek ya tipu-tipu dan scam yang lainnya. Gitu. Untuk mengetahui lebih dalam lagi, kita juga lihat dulu dong dari aspek teknisnya kayak gimana nih. Di belakang cryptocurrency ada teknologi yang namanya blockchain. Blockchain sendiri, menurut pengetahuan saya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan sistem moneter modern yang saat ini syarat akan riba. Di blockchain, transparansi itu harus, dan transparansi itu jadi salah satu core-nya. Semua transaksi di blockchain tercatat secara permanen dan dapat diverifikasi oleh semua pihak. Ini akan sangat-sangat selaras dengan unsur amanah. Lalu kejujuran, sama juga, amanah juga. Tidak ada ruang untuk manipulasi data karena sifat blockchain itu immutable. Lalu manfaat bersama juga bisa diperoleh dari blockchain seperti untuk distribusi harta, untuk voting dan segala macamnya yang mudah-mudahan bisa memberikan maslahat. Lalu yang paling penting di blockchain itu kita bisa bilang tidak ada riba ya, yang mana ini udah salah satu core yang paling dihindari dalam Islam itu sendiri. Blockchain tidak bergantung pada sistem bunga seperti sistem moneter modern yang banyak dipakai. Sehingga secara filosofis seharusnya blockchain, teknologi di belakang cryptocurrency itu sejalan dengan nilai-nilai Islam. Untuk menjawab halal atau haram, kalian harus jujur sama diri sendiri dulu. Gimana kalian menggunakan kripto itu sendiri? Misalkan untuk investasi spot, beli dan simpan, itu pada umumnya saya bisa bilang, atau mungkin bisa kita anggap dulu untuk sementara itu halal. Asalkan koin atau token yang dibeli itu punya utilitas yang jelas, dan tidak digunakan untuk aktivitas haram, misalnya untuk berjudi. Nah, kalau kita ngomongin trading, apalagi yang futures dengan leverage besar, ini buat yang pada suka all in leverage rata kanan nih, tanpa manajemen risiko yang matang, mungkin kita bisa samakan dengan judi, maka otomatis kita bisa bilang mungkin kemungkinan besar itu akan mengarah ke yang haram. Lalu berikutnya kalau kita invest di token yang utilitasnya haram, misalkan utilitasnya untuk judi atau untuk investasi bodong atau untuk kegiatan-kegiatan ilegal lainnya, mungkin kita bisa asumsi dengan sangat-sangat yakin bahwa itu adalah haram. Nah, jadi saat mau menjawab pertanyaan keluarga kalian, orang tua atau segala macam, kalian harus jujur. Kalian menggunakan cryptocurrency seperti apa? Kalau buat judi atau buat trading futures leverage rata kanan, ya kalian jangan bilang, oh halal kok, tenang aja, jangan bilang seperti itu. Kalau misalkan kalian sebagai investor, spot Bitcoin misalkan atau spot Ethereum, ya mungkin kita berani berargumen bahwa ini masih halal, masih sesuai dengan syariat-syariat Islam gitu. Karena pada akhirnya blockchain hanyalah teknologi dan kripto hanyalah komoditas. Tinggal kita gunakan aja, yang paling penting kan orangnya itu menggunakannya seperti apa gitu ya. Gimana? Udah tercerahkan kan? Ya coba share video ini ke keluarga kalian, biar mereka nggak salah paham lagi. Ya mereka juga bakal seneng lah dikasih tahu nih ada teknologi baru dan ternyata bisa digunakan sesuai syariat Islam. Oke?